Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakomodif, kali ini jawaban dari pertanyaan aku pengen yang buat touring, bisa buat luar kota, mobil sejuta umat yang bisa untuk segalanya, harga ringan, pajaknya ringan, tumpaane nikmat, segalanya ya, sejuta umat ya. Nah, ini terjawab EPV. Kenapa harus EPV? Kenapa harus dari Suzuki? Kenapa bukan Xenia? Kenapa bukan Avanza? Nah, setiap orang punya alasan masing-masing. Lah, dari mobil sejuta umat ini, kenapa dibilang mobil sejuta umat? Karena memang dari segi harga, kualitas, kuantitas, dan lain-lain, emang semua itu nikmat. Kenapa nikmat? Gampang didapat, tahun muda, tumpaannya juga asik, harganya juga murah meriah, ekonomis ya. Ini EPV. Dari review beberapa tahun, ini udah 2 tahun review. Saya pakai Xenia juga review udah sekitar 4 tahun. Kemudian EPV ini udah 2 tahun. Tetapi alasan utama kenapa harus review EPV, karena disinilah alasan kenapa saya lebih merekomendasikan EPV. Di zaman sekarang mulai banyak camper van. Nah, bisa dilihat dalamnya. Kalau untuk camper van, kalau dipakai untuk keluarga, bagian depannya dia lebih luas daripada Avanza dan Xenia. Posisi naiknya, nah, masuk sini, dari posisi setir dia udah beda. Posisi tempat duduk dengan setirnya dia lebih luas, posisinya lebih luas. Nah, tengahnya ini juga luas. Kemudian dari dashboard dan lain-lain, menurut saya ini lumayan mewah. Ini EPV tahun 2010 ya, EPV 2010. Nah, ini seperti ini untuk joknya. Dibandingkan dengan Xenia atau Avanza, posisinya lebih lega EPV. Nah, ini interiornya ya. Interiornya ini kalau Xenia atau Avanza, ininya dia gelembung. Nah, ininya dia gelembung. Nah, itu yang membuat akan kelihatan kayak gemuk ya dalamannya. Jadi lebih luas EPV karena dia untuk interiornya dia tipis. Kemudian untuk ke tengah, nah, ada yang lebih luas dari ini. Nah, ada yang lebih luas dari ini? Kayaknya enggak. EPV jauh lebih luas daripada Avanza dan Xenia. Kenapa harus EPV? Karena apalagi yang bisa lebih luas antara Suzuki, untuk Daihatsu dan Toyota. Kenapa 3 ini yang hanya disoroti? Kenapa cuma 3? Masih banyak Kijang dan lain-lain. Itu karena sejuta umatnya ini masih lebih cenderung ketiga hal ini. Secara perawatan juga masih ketiga ini. EPV, Daihatsu Xenia, dan Toyota Avanza. Oke, untuk tengah ini, kalau EPV, kalau Xenia atau Avanza, ini joknya kalau Xenia Avanza dia lebih pendek lagi. Kalau di tengah, kalau Avanza Xenia, untuk rekomendasinya hanya cukup 2 saja. Kalau 3 terkadang terlalu sempit. Kalau ini
3 itu masih recommended, bahkan terkadang dimuatin 4 orang ya. Kemudian untuk belakangnya, nah belakang, depan sama belakang untuk EPV itu sama. Sedangkan Xenia Avanza dia lebih termakan interior, sebelah kanan kirinya sini, sebelah kanan kirinya. Jadi Xenia dan Avanza dia joknya jauh lebih pendek lagi. Untuk belakang Xenia Avanza itu hanya untuk 2. Kalau 3 kasihan yang di belakang, sempit sekali kalau untuk jarak jauh. Seperti itu. Kemudian apabila di mepet ke, ya kan, Xenia Avanza itu hanya maksimal 3 orang. Kalau EPV 1, 2, 3 longgar, apalagi 4 pun masih masuk. Oke. Kemudian untuk jarak kakinya, untuk jarak kaki jauh lebih luas dibandingkan dengan Avanza Xenia. Atau apalagi jarak depan ya, jauh sekali. Setahu saya kalau Xenia kayaknya cuma segini ya, cuma segini, cuma dari sini ke sini segini, seperti itu ya. Nah untuk atapnya, untuk plafonnya seperti ini. Ini masih belum double blower ya. Apabila mau dipakai untuk camper van, untuk touringan, kalau kita lihat nih sangat jauh luasnya. Nih dulur-dulur bisa bayangkan ketika jok ini dilepas. Kalau buat selonjor nih, ini luas banget buat tidur, buat cukup lah untuk kasur untuk 3 orang, 1, 2, 3. Kalau dipakai di Xenia atau Avanza, dia cenderung lebih sempit karena yaitu interiornya dia kembung ya, lebih kembung. Oke. Kemudian secara perawatan, untuk mobil Suzuki EPV ini sangat ringan apabila perawatan dari segi spare part dan lain-lain, ini sangat ringan. Kenapa saya lebih cenderung Suzuki? Ini sudah ganti pajak ini udah 2 tahun. Sebelumnya ini dulu saya beli plat B. Saya mau beli plat B biar murah. Saya alamatnya ini di daerah Kebumen, Jawa Tengah, tapi saya jujur cari yang ex Jakarta karena cenderung lebih murah harganya, lebih ekonomis. Ini pada saat itu untuk tahun 2010. Untuk tahun 2010. Ini pada tahun 2000. Ini 2024 ya. Berarti mulai 2019. Berarti 2018 zaman itu, ini model FL ya, EPV FL itu harganya saya beli 75 juta. Ini kebetulan mobil milik bapak saya di daerah Jawa Tengah, karena pada saat itu bapak pengen dibelikan Xenia, tapi bapak nggak mau karena alasannya hanya EPV yang paling luas untuk keluarga, untuk bawa anak cucu dan lain-lain. Tahun 2018 itu harga EPV FL tahun 2010 ini masih 75. Ya, masih 75. Plat B, dan saya udah nyari yang paling murah di antara yang lainnya. Karena di kelasnya pada saat itu masih sekitar 100-an. Setelah itu beli 75 juta, kemudian dimutasikan habis sekitar 5 juta pajak hidup seperti ini. Ini sekitar habis 5 juta.
Jadi anggaplah sekitar 80 juta pada masa itu. Untuk yang plat lokal ini masih sekitar 100. Kalau sekarang nah sekitar 80 ya. Masa sekarang sekitar 80. Kalau dibandingkan dengan Avanza, Xenia, lebih mending mana untuk camper van? Kalau jawaban saya, kalau karena sudah pernah review yang Xenia, pernah review yang EPV, saya tetap jawab yang EPV. Bagaimana dengan Panther, bagaimana dengan Nissan dan lain-lain? Kalau saya untuk camper van, kalau untuk cari simple, saya hanya ada 3, Xenia, Avanza, dan EPV. Oke, terus kemudian dari segi ban juga dia lebih besar daripada Xenia, Avanza. Kalau untuk kapasitas bahan bakar kita anggap hampir sama, wis gitu aja. Tapi secara kekuatan ya memang ya, dari motor juga saya lebih recommended Suzuki. Kata orang spare part mahal dan lain-lain, saya tetap bilang Suzuki. Ini nggak ada ini ya, nggak ada apa harus sponsor Suzuki nggak, terus fanatik Suzuki juga nggak. Motor-motor kita juga ada yang Vario, NMAX dan lain-lain. Kita nggak fanatik Suzuki, tetapi kalau dibilang recommended mana sih kalau untuk mobil sejuta umat nih? Kalau mobil sejuta umat dengan harga yang sama, dengan budget yang sama, saya tetap lebih ke EPV. Tentang model, sekarang camper van itu kan lebih cenderung seperti minibus. Jadi kalau teman-teman ingin model camper van ya seperti ini. Nah, terus kemudian nanti sebelah kanan atau sebelah kiri ya, sebelah kiri dari sini ini dibikin untuk ini, untuk atap sini, untuk tenda sini. Itu pun juga bisa kita buatkan. Kemudian kita juga bisa buatkan, contohnya juga udah ada yang udah kita pasang. Saya pernah masang di Pajero. Oke, seperti itu ya. Terima kasih untuk yang request kenapa pilihan mobil sejuta umat yang terbaik, yang terrekomendasi dengan budget murah tapi meriah, nggak ngerepoti, keluarga masuk semua. Kalau ini biasa pakai depan sama anak kecil ya, kita hitung dengan anak kecil. Depan drivernya 1, kiri ada bapak saya 1 beserta cucunya 1, 3. Untuk tengah dia ada kakak saya cewek, Mbak Arum, 1 lagi ada Mbak Isti, 1 lagi ada Mama. Berarti sudah 3 ya, 3 ditambah cucunya 2, berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 belakang biasanya ada Mbak ipar saya, itu ditambah dengan ponakan-ponakan yang lain itu ada 5. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sekitar 14. Jadi belakang 4, depan 4, depan 2, berarti 8, 9, 10. 10 itu untuk yang dewasa, yang anak-anak sisanya sekitar berarti 14. Cukup kalau untuk pakai Xenia atau Avanza mepet sekali, tapi kalau pakai ini City mewah. Oke, gitu aja dulur Jagomotif, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang minta review yang lainnya, oke. Next, ini ada minta direviewkan kenapa harus Jimny atau kenapa harus Katana. Ini jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video jawaban dari pertanyaan kenapa harus Jimny, kenapa harus Katana. Lagi-lagi Suzuki. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.